menikmati kebaikan-Mu. Oh, menikmati kasih-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan, jiwa kami kan tenang. Dalam hadirat-Mu, oh, jiwaku pun tenang. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu penuhi kami, hadirat-Mu Tuhan mengurapiku, memenuhkanku Tuhan. Puaskan jiwaku, segarkan jiwaku. Hadirat-Mu Yesus, anugerah-Mu melimpah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, penuhkan hati kami Yesus. Syaralabaralabaralamalama Yesus. Shikaralabaralamatakalalabalabalama Yesus. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, penuhkan kami Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, Roh-Mu yang hidup
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu, di atasmu menyembahmu, di atasmu Kami buka hati kami untuk Roh-Mu memenuhi kami. Roh-Mu yang hidup membangkitkan jiwa kami. Roh-Mu mengalir penuhi kami. Mengalirlah, puaskan setiap hati, memenuhkan, menyegarkan kuasa-Mu Yesus. Memenuhkan hati kami, menyejukkan setiap jiwa kami. Hadirat-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan. Kami yang lama kan berkata kukuan, sebab Roh-Mu penuhkan kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang sedih dihiburkan dalam-Mu. Sebab Roh-Mu bekerja Tuhan. Oh, Roh-Mu
Jiwa kami kan bangkit menyembah-Mu Tuhan. Jiwa kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, hosana, hosana bagi-Mu Yesus. Hosana bagi-Mu Tuhan. Syaralabaralamalama Yesus. Syaralabaralamalama Yesus. Kami percaya di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan, memulihkan, membangkitkan, bahkan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu penuhi hatiku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, menyembuhkan kami, memulihkan keadaan kami. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang kami percayai, bahwa di dalam setiap perjumpaan kami, persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada Tuhan yang hadir melawat setiap kami, dimanapun kami berada. Pada malam hari ini kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Amin. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan yang saya ambil di dalam Wahyu pasal yang ke-12
Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Perikopnya adalah nyanyian kemenangan. Ayat yang ke-10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu aku bersuka citalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa pada malam hari ini, dengan segala kerinduan kita, dengan segala pergumulan kita, mari kita renungkan firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Bahwa dikatakan di sini bahwa kita dimenangkan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang pertama dikatakan, kita menang oleh darah anak domba, oleh darah Yesus. Apapun yang sedang kita hadapi pada malam hari ini, percayalah bahwa kita sudah menang. Kita sudah ditebus dengan darah yang kudus. Kita menang karena kita mempercayai ini, dan kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang bisa mendakwa kita. Mungkin secara sederhana kita bisa belajar dari firman Tuhan yang pastinya diambil dari hal-hal yang sederhana yang kita jumpai di muka bumi ini. Bisa saja hidup kita itu seperti di area pengadilan, di mana mungkin ketika kita berhadapan dengan Tuhan atau kita sedang berhadapan dengan masalah, kita seperti kayak orang yang sedang terdakwa. Di satu sisi ada Dia yang tidak mengasihi kita, yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, siang dan malam sibuk mendakwa, sibuk menuduh, sibuk mengintimidasi umat Tuhan yang sudah jatuh terpuruk, yang sudah dalam persoalan. Dikatakan di hadapan Allah, Dia mendakwa orang-orang percaya, Dia mendakwa kita siang dan malam. Tapi kita tahu bahwa di situ juga ada pembela kita. Tuhan katakan bahwa kita sudah ditebus. Kita diingatkan berulang kali, meskipun begitu banyak dakwaan yang datang sama kita, yang mengatakan kamu masih berdosa, itu sebabnya kamu sedang punya masalah, itu sebabnya kamu sedang sakit, karena kamu berdosa, karena kamu jauh dari Tuhan. Kita merasa kita sudah bertobat. Kadang-kadang saya pernah mendengar ketika salah satu teman saya sakit, dia sedang merintih kesakitan pada waktu itu, ya. Dan ketika dia merintih, menangis, menahan sakit, dia ngomong kepada salah seorang teman saya yang lain dan berkata, Tuhan Yesus marah ya sama aku, sampai aku sampai sakit kayak begini. Oh, Bapak Ibu, apa yang kita katakan ketika kita sedang berhadapan dengan masalah akan dipakai oleh musuh kita. Dia akan senang berkata, benar kamu salah, itu karena dosa kamu. Kalau kita tidak dekat dan tidak menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita akan jatuh terpuruk dengan intimidasi ini. Kita pikir mungkin itu suara kita, suara Tuhan yang mengingatkan dosa kita terus. Hanya pendakwa, hanya musuh kita yang senantiasa mengingat-ingat kesalahan kita, yang senantiasa mengingat-ingat kelemahan kita, dan dikatakan siang dan malam. Ingat peristiwa Ayub ketika Tuhan menyampaikan kebanggaannya tentang siapa Ayub, iblis datang mendakwa dan mengatakan, ya benar saja dia taat karena Tuhan mengcover dia. Akhirnya dia berusaha dalam kisahnya Ayub, masuk, ikut campur, intervensi, merusak kehidupannya Ayub. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan percaya Ayub sanggup melewatinya.
Jadi kalau kita sampai diizinkan Tuhan menghadapi tantangan dan masalah, ingatkan diri kita bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Darah anak domba Allah sudah mengcover hidup kita. Darah anak domba Allah sudah membebaskan kita dari segala kutuk, dari segala macam dosa yang sudah kita perbuat. Yang penting kita bertobat. Darah anak domba Allah membuat kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Yang dulunya di dalam perjanjian lama hanya beberapa orang, hanya imam besar dan 1 tahun sekali, dan itu banyak sekali korban. Sebelum ritual, sebelum sakramen istilahnya ya, sebelum prosesi ini sampai ke ruang Maha Kudus. Tapi dengan darah Yesus, setiap kita yang percaya sama Tuhan masuk ruang Maha Kudus, ketemu face to face dengan Tuhan. Yang penting kita percaya dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan dengan darah Yesus dikatakan bahwa kita dijadikan Tuhan anak, dan dikatakan bahwa kita punya akses untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, untuk kita terus diberikan karunia untuk melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tapi bersama-sama dengan Tuhan kita bisa membawa jiwa-jiwa yang mungkin dulu seperti kita, yang lemah, yang tidak berdaya, yang sakit. Tapi ketika Tuhan pulihkan kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan membawa orang-orang datang sama Tuhan. Darah Yesus, darah yang berkuasa. Itu sebabnya dikatakan, ingatkan bahwa kemenangan kita terletak karena kuasa darah Yesus. Ingat bahwa kita sudah ditebus dari segala kesia-siaan. Karena itu mari sebagai orang-orang yang sudah ditebus, pakai waktu ini, pakai masa-masa ini untuk kita semakin hari semakin bersyukur, memberikan segala yang bisa kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, dengan apa kita bisa mengalahkannya? Kita menjadi orang-orang yang menang. Dikatakan oleh firman Tuhan, dengan perkataan kesaksian orang-orang yang percaya. Ya, dengan perkataan kesaksian orang-orang yang percaya. Mungkin kita bilang, saya melayani apa ya? Saya nggak bisa melayani, saya nggak terlalu pintar ngomong. Saya juga kalau berdoa malu di depan orang. Saya cuma bisa berdoa buat diri saya sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja luar biasa di balik pandemik ini. Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk menjadikan ibu-ibu rumah tangga yang biasa, bapak-bapak yang bekerja mungkin tidak pernah terpikirkan, tapi mereka boleh menjadi laskar-laskar doa ketika mereka berhadapan dengan masalah, dengan sakit penyakit, dan mereka disembuhkan. Banyak yang semakin hari semakin bernyala-nyala buat Tuhan, dan mereka dipakai Tuhan dengan kerinduan untuk bersaksi, menyampaikan kesaksian mereka bagi orang-orang yang sedang bermasalah, sakit. Ketika mereka disembuhkan, mereka bersaksi, dan ternyata kuasa kesaksian itu luar biasa. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah sakit, dan saya merasa itu sangat menderita di bagian bagian depan, bagian dada. Dan saya cerita dengan teman dekat saya, Mbak Mary. Kemudian dia bersaksi, dan dia katakan waktu dia pelayanan di Jawa, dia pernah mengalami itu, bahkan sampai di ketiak ya, dikatakan di situ sampai bengkak. Dan ketika dia berkata di dalam nama Yesus, dia sembuh, dan saat itu juga dia sembuh sampai sekarang. Ketika saya mendengarkan kesaksian itu, iman saya dikuatkan. Saya tahu firman, tapi ketika saya sedang sakit, ketika saya sedang punya masalah, saya sempat lemah, saya sempat tidak berdaya. Tapi ketika saya mendengar kesaksian yang mengingatkan kembali akan kuasa Tuhan, iman saya dibangkitkan. Dan waktu itu saya bangkit, saya deklarasikan firman Tuhan. Tengah malam saya angkat pujian dan sembuh. Ya, tepat kalau nggak salah 2 minggu, dokter suruh kembali untuk periksa. Saat itu juga semuanya sembuh secara sempurna. Ketika telinga saya mendengar kesaksian, bukan kesaksian yang biasa, tapi kesaksian yang menyatakan kuasa Tuhan, yang menyatakan kebesaran Tuhan, yang menyatakan kedahsyatan Tuhan. Dan saat ini kita akan sering mendengar kesaksian-kesaksian itu. Bapak Ibu, sampaikan kesaksian itu buat orang-orang yang sedang membutuhkan. Mungkin kita merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bersaksilah.
Karena kesaksian itu membungkamkan kekuatan musuh seperti di area pengadilan. Ketika kita dituduh bersalah, ada saksi yang dipanggil, saksi A, saksi B, saksi C. Ketika saksi-saksi itu menyatakan bahwa apa yang kita percayai itu benar, kita dinyatakan benar. Ini secara sederhana yang bisa kita pikirkan mungkin di dalam pikiran manusiawi kita. Ketika ada kesaksian membackup kita, kita dimenangkan. Oleh kuasa darah anak domba, kita sudah ditebus dan kita sudah dimenangkan. Tapi dalam perjalanannya, seringkali kita up down. Seringkali iman kita turun naik. Kalau kita sedang tidak punya masalah, kita bersuka cita. Tapi waktu kita berhadapan dengan masalah, kadang kita sering bertanya, benarkah Tuhan sayang sama saya? Benarkah Tuhan itu ada di dalam diri saya? Benarkah Tuhan dengar doa-doa saya? Tapi ketika di sekitar kita orang-orang percaya menyatakan kesaksiannya, oh Tuhan itu luar biasa. Dan kita mendengar firman Tuhan diberitakan, hati kita percaya. Dan di situ dikatakan iman kita timbul dan Alkitab katakan imanlah yang mengalahkan dunia. Jadi kita menerima kemenangan karena kesaksian orang-orang yang percaya. Mari kita pergunakan perkataan kita hari-hari ini menyampaikan kesaksian satu dengan yang lainnya. Daripada kita berbicara yang mungkin tidak arah dan tujuan, sebagai orang-orang kerajaan Allah, sampaikan perkataan-perkataan kesaksian, kebenaran yang membungkamkan kekuatan musuh, yang membebaskan jiwa-jiwa. Kita bawa semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa pada malam hari ini. Biar renungan firman Tuhan pada malam hari ini kembali meneguhkan hati kita. Bahwa di saat kita datang mengundang Tuhan, Tuhan bekerja, kita disembuhkan, kita dipulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat pujian ini dengan iman. Yesus sudah mengampuni kita. Darahnya menebuskan, darahnya menyembuhkan, disembuhkan. Biar hadiratmu terus bersama bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan di saat ku menyembahmu. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Ku tahu Engkau telah memulihkanku. Ku tahu Engkau telah memulihkanku. Haleluya. Haleluya, kami menghadap takhta kemurahan Tuhan. Bapa yang mengasihi kami bahkan menyerahkan dirinya bagi kami. Di hadapan Tuhan segala pelanggaran kami Tuhan sudah ampuni. Kami menjadi orang-orang yang dibebaskan. Kami menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kami datang dengan sukacita masuk ke hadirat Tuhan. Dan kami katakan apapun yang sedang kami hadapi malam ini, Tuhan memulihkan kami. Malam ini Tuhan menyembuhkan kami. Malam ini Tuhan membebaskan kami. Kami kuat dalam hadirat Tuhan. Kami kuat dalam hadirat Tuhan. Kami katakan di hadapan Tuhan, kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami akan berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kami lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kami tidak mati tapi kami hidup. Kami kuat karena tangan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Dengarlah setiap anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada malam ini, di rumah-rumah, di tempat tidur, dalam pembaringan kita di rumah sakit, Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Dan kami percaya dan kami terima dengan iman, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, rumah tangga dipulihkan. Hati Bapa kembali kepada anak-anaknya dan hati anak kepada bapaknya. Suami istri dipulihkan, anggur yang baru mengalir. Dan kami percaya, diberkatilah roti makanan kita dan minum-minuman kita. Dan Tuhan menjauhkan kita dari segala penyakit. Ketika hati kita berpaut kepada Tuhan,
Kita beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Sempurnakan setiap doa kami. Apa yang kami lakukan kami tahu tidak pernah sia-sia. Di mana nama Tuhan diserukan dan kami tahu kuasa Tuhan bekerja tanpa batas. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya sama Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.